Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Randa Vinci dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang inovasi daerah yang dilakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan dengan judul Nomofobia. Nomofobia ini sebenarnya diambil dari akronim ataupun singkatan No Mobile Phone Phobia. Jadi kalau diartikan itu sebagai suatu rasa kekhawatiran atau ketakutan ketika seseorang tidak berdekatan dengan handphonenya ataupun gadgetnya. Nah, sebenarnya hal ini sudah sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia masyarakat. Dan ini juga tidak hanya terjadi pada anak-anak, melainkan bisa juga pada orang dewasa. Bahkan pada kasus yang sangat berat, nomofobia ini bisa menyebabkan suatu kegilaan terhadap penggunaan ponsel ataupun gadget. Yang kita tahu, kita lihat di berita-berita tersebut sudah ada beberapa contoh real nyata. Nah, dari sini anak-anak di SMA Negeri Sumatera Selatan dari pandangan ini mereka mencoba untuk menjaring atau mengetahui bagaimana perkembangan nomofobia di lingkungan SMA Negeri Sumatera Selatan, sehingga mereka berusaha untuk mengantisipasi ataupun memberikan suatu gambaran bagaimana kondisi di sekolah ini, sehingga dilakukanlah penelitian ini. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini, kita menggunakan metode campuran, di mana kita menggunakan kuesioner, wawancara, dan juga observasi lapangan di lingkungan SMA Negeri Sumatera Selatan terhadap siswa-siswa yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan pengamatan yang dilakukan itu untuk observasi itu tidak hanya 1 kali atau 2 kali, melainkan beberapa pada masa tertentu, sehingga didapatkan suatu data yang bisa kita olah untuk mengetahui bagaimana tingkat nomofobia di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, data yang kita dapat nantinya itu akan memberikan suatu hasil yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru ataupun guru BK atau juga orang tua sebagai suatu gambaran ataupun bahan untuk evaluasi bagaimana caranya mengurangi nomofobia baik pada diri sendiri ataupun anak yang sedang kita tangani. Nah, terapi yang dilakukan itu bisa tergantung dengan bagaimana tingkat nomofobia pada anak-anak tersebut. Jika pada tingkatan yang rendah, mungkin terapi yang dilakukan itu hanya sebatas terapi yang normal, misalnya memberikan nasihat ataupun sebagainya. Tapi untuk yang berat mungkin kita akan membutuhkan psikolog untuk mengatasi atau membantu anak tersebut dalam memperbaiki dirinya untuk tidak kembali tergantung pada handphone. Karena kita tahu penggunaan handphone saat ini sudah sangat familiar sekali, bahkan anak-anak juga sudah menggunakan, karena penggunaan ini seperti dua mata pisau, positif dan negatif. Jika kita bisa memainkan sendiri, maka kita tidak akan terpengaruh ke efek negatif dari handphone tersebut. Tapi jika kita tidak bisa membentengi diri, maka bukan tidak mungkin kita juga akan menjadi salah satu dari orang yang menderita nomofobia tersebut. Yang mana artinya kita harus membuat suatu benteng ataupun menterapi diri apabila memang kita memiliki itu. Jadi dampaknya sebenarnya dari inovasi ini akan sangat besar sekali, khususnya pada perkembangan psikologi ataupun perkembangan masyarakat, khususnya pada penggunaan handphone. Jadi nanti akan bisa didapatkan tindak lanjut seperti apa yang harus kita lakukan kepada anak tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan sedikit tentang inovasi daerah tentang nomofobia ini. Saya harap dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.